asal sekolah dari SMA Negeri 27 Jakarta yang sekarang sedang duduk di bangku kelas 11-1. Di sini saya akan menjelaskan beberapa soal mengenai relasi fungsi. Nah, yang pertama kita lihat ada soal yang dimana di sini kita diberitahu f x min 5 itu sama dengan 3x kuadrat plus 1. Nah, yang ditanya di sini adalah fx-nya berapa? Kalau teman-teman dapat soal seperti ini, jangan takut karena ada solusi untuk menyelesaikan soal ini. Yang pertama, kita harus cari dulu nih fx-nya, bentuk fx-nya ini. Kalau di soal kita udah tahu nih fx min 5, kita tulis dulu di sini fx min 5. Untuk mencari fx-nya, untuk mencari bentuk dasarnya, kita misalkan dulu. Kita misalkan fx min 5 ini. Misalkan kita tulis ini x min 5 yaitu sama dengan y. Nah, habis itu di sini kita tulis x-nya, lalu kita pindahkan min 5 ke posisi ke kanan. Kalau misalkan dia pindah, maka tandanya juga akan berubah. Yang tadinya min, maka dia akan menjadi y plus 5. Nah, kita udah dapat nih x-nya. Baru deh kita masukkan ke bentuk dasar ini, yaitu f x. Nah, kita udah tahu x-nya adalah y plus 5, maka kita turunkan rumus yang ada di sini dengan 3x kuadrat plus 1. Nah, caranya adalah kita mengganti x yang ada di sini dengan x yang udah kita cari di sini. Jadi nanti kita tulis ulang 3 dikali x-nya itu bentuknya ini y plus 5, y plus 5 dikuadratin 2 diplusin 1. Nah, 3 dikali dengan y plus 5 pangkat 2, itu nanti hasilnya adalah y kuadrat ditambah 5 kali y itu 5y dikali 2 jadinya 10y ditambah 5 pangkat 2 adalah 25. Baru ditambah 1. Nah, kalau sudah seperti ini kita bisa kalikan 3 dengan yang ada di dalam kurung secara berurutan. Yang pertama kita kali dulu 3 dengan y kuadrat jadinya 3 y kuadrat diplusin 3 kali 10y jadinya 30y ditambah 3 dikali 25 jadinya 75 ditambah 1. Nah, kalau sudah seperti ini baru kita bisa jumlahkan keseluruhannya. Di sini jadi hasilnya jadinya 3y kuadrat ditambah 30y ditambah 75 ditambah 1 jadinya 76. Nah, nanti hasil akhirnya adalah kita ubah x yang ada di sini menjadi y. Kita ubah y yang ada di sini menjadi x. Jadinya fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 30x ditambah 76. Nah, ini adalah hasil dari fx-nya. Gimana teman-teman? Sampai di sini apakah teman-teman paham? Kita lanjut ke next soal berikutnya. Oke teman-teman, berikutnya kita akan mengerjakan soal yang mirip-mirip kayak soal sebelumnya, cuman ada yang membedakan. Di sini di soal ke-7 kita dikasih tahu ada f ax sama dengan 3x min 1. Lalu ada f2 sama dengan 2. Yang ditanya adalah f min 4. Nah, kalau teman-teman dapat soal seperti ini, kita tulis aja dulu yang kita ketahui. Kita kan ketahui di sini adalah f ax itu sama dengan 3x min 1. Terus apa lagi yang kita ketahui di sini? Yang kita ketahui adalah f2 sama dengan 2. Nah, perlu teman-teman ketahui 2 dari sini, f2 yang ada di sini, yang ada di dalam sini, itu merupakan hasil akumulasi dari a dikali x yang ada di sini. Nah, jadi f2 ini bukan hasil dari fx mata-mata. Nah, namun ini merupakan perkalian, hasil perkalian dari a dikali x. Jadi 2 ini bukan pure hasil dari x-nya. Berarti untuk mencari f
F-4, kita perlu tahu dulu nih ya. Kita perlu tahu variabel A ini itu jumlahnya berapa. Nah, untuk mencari variabel A, kita perlu mencarinya seperti ini. Kita tulis dulu AX-nya, FAX sama dengan 3X min 1 sama dengan 2. Nah, lalu kita pindahin 3X, satunya kita pindahin ke sebelah, jadinya kalau dia pindah itu adalah 2 tambah 1, jadinya plus. Nah, 2 tambah 1 hasilnya 3, di sini 3X, maka X-nya adalah 3 dibagi 3 sama dengan 1. Jadi X-nya adalah 1. Nah, teman-teman, kalau kita udah tahu nih ternyata X-nya adalah 1, maka A dikali 1 ya, A dikali 1 berarti ya kan. Kalau di sini kita masukin X-nya, kita ubah X-nya jadi 1, maka di sini adalah A dikali 1. Nah, kalau misalkan A dikali 1, buat cari berapa sih A-nya, di sini kita ketahui kan ada F2. Nah, F2. Dan seperti yang tadi aku udah bilang, 2 ini tuh hasil akumulasi dari A kali X. Maka kalau misalkan kita tuliskan ya, di sini adalah, maka untuk mencari A-nya kita tulis A dikali 1 sama dengan hasilnya 2. Nah, ini ya hasil ini. Jadi 2 merupakan hasil akumulasi atau perkalian yang dihasilkan dari A dikali 1. Untuk mencari A-nya kita tulis A kali 1 sama dengan 2. Lalu kita pindahin 1 yang ada di sini di ruas kiri ke ruas kanan. Jika dipindahkan maka hasilnya 2 dibagi 1. Maka A-nya adalah sama dengan 2. Karena 2 bagi 1 adalah 1. 2 bagi 1 adalah 2. Nah, kita udah dapat 2-nya nih. Maka kita bisa mencari hasil dari F min 4. Namun teman-teman perlu tahu dulu nih, F min 4 itu X-nya berapa? Karena min 4 ini belum pure X-nya, tapi merupakan hasil perkalian dari A dikali X. Berarti kita perlu kita cari tahu dulu X-nya supaya kita bisa mengerjakan soal F min 4 ini hasilnya berapa. Oke, kita tulis dulu di sini. Bentuknya itu kan kita udah tahu 2, A-nya adalah 2 dikali X. Nah, untuk menghasilkan F min 4, maka kita harus cari tahu dulu nih X-nya itu berapa. Kalau misalnya secara logika, berarti kita carinya adalah 2 dikali berapa yang hasilnya min 4. Ada yang tahu jawabannya? Betul, 2 kali min 2. Saya tulis di sini ya, 2 dikali min 2. Nanti hasilnya adalah min 4. Berarti X-nya adalah, saya tulis A dikali X. Berarti di sini X-nya adalah min 2. Jadi 2-nya ini adalah A, min 2-nya ini adalah X. Jadi di sini F min 4 itu X-nya adalah min 2. Baru kita bisa masukin nih rumus-rumusnya. Kalau kita udah tahu X-nya berapa, kita masukin rumusnya adalah 3X min 1. 3X min 1. Tadi kita udah cari X-nya adalah min 2. Berarti 3 dikali min 2 dikurang 1. Hasilnya nanti adalah min 6 dikurang 1. Kalau dihasilkan adalah min 7. Jadi F min 4 adalah min 7. Oke teman-teman, berikutnya di soal berikutnya ini kita disuruh untuk menentukan fungsi injektif, surjektif, dan bijektif. Di sini sudah aku sediakan ada 4 gambar relasi yang perlu kita tentukan. Mana yang termasuk injektif, mana yang termasuk surjektif, dan mana yang termasuk bijektif beserta alasannya. Pertama kita kupas dulu nih yang gambar pertama. Di sini kita dikasih gambar di mana A berrelasi dengan X, B berrelasi dengan Z, C berrelasi dengan X, lalu D terakhir berrelasi dengan Y. Nah, kira-kira menurut teman-teman ini termasuk ke fungsi apa sih? Nah, kita perlu tahu dulu nih pengertian dari fungsi injektif, fungsi surjektif, dan fungsi bijektif.
Kalau misalkan kita lihat secara pengertian, kalau fungsi injektif itu adalah fungsi di mana setiap anggota domain berpasangan tepat satu pasangan di anggota kodomain, tapi yang berbeda. Ingat ya guys, setiap anggota domain yang berpasangan dengan kodomain itu harus berbeda. Lalu yang kedua ada fungsi surjektif. Fungsi surjektif adalah fungsi di mana setiap anggota domain berpasangan satu pasangan di anggota kodomain, dan kodomain harus memiliki pasangan, setiap anggota kodomain harus memiliki pasangan di anggota domain. Lalu yang ketiga adalah fungsi bijektif. Fungsi bijektif adalah setiap anggota domain memiliki tepat satu pasangan di anggota kodomain, dan setiap anggota kodomain tepat memiliki satu pasangan di anggota domain. Nah, sekarang kita lihat di gambar pertama. Kalau kita lihat dari gambarnya, maka ini termasuk ke fungsi surjektif. Nah, saya tulis di sini fungsi surjektif. Kenapa Des bisa termasuk ke dalam fungsi subjektif? Kalau tadi kita lihat secara pengertian di mana setiap anggota domain harus berpasangan, mempunyai pasangan di kodomain, dan begitupun sebaliknya kodomain harus memiliki pasangan, setiap anggota kodomain harus memiliki pasangan di domain. Kalau kita lihat di sini ya, ini kan daerah domain ya, yang ini tuh daerah domain dan ini adalah daerah kodomain. Daerah asal dan daerah lawan. Nah, kalau kita lihat dari domain, kita lihat apakah setiap anggota domain tepat memiliki pasangan di anggota kodomain? Jelas, semuanya memiliki pasangan di kodomain. Nah, sekarang kita balik lagi, kalau kita lihat ke kodomain, apakah setiap anggota kodomain memiliki pasangan di domain? Apakah semua anggota kodomain memiliki pasangan di domain? Tentu ya, di sini X mempunyai pasangannya di domain, Y juga memiliki pasangannya di anggota domain, dan Z pun juga memiliki pasangan di domain. Maka kita bisa simpulkan bahwa ini merupakan termasuk fungsi surjektif. Ya, kita tulis alasannya karena setiap anggota domain memiliki pasangan di, dan itu adalah gambar alasan dan jawaban untuk gambar pertama. Berikutnya kita lanjut ke gambar kedua. Nah, kalau kita lihat dari gambarnya di sini, kita lihat di sini anggota dari domain. Ini kodomain. Kita lihat ya, semua anggota domain memang memiliki pasangan di anggota kodomain. Nah, sekarang kita lihat nih, di anggota kodomain apakah semuanya memiliki pasangan atau ada yang tidak memiliki pasangan. Kita lihat di sini W memiliki pasangan dengan A ya di anggota domain, lalu X memiliki pasangan di anggota domain yaitu C, dan Y di sini ya, Y di sini tidak memiliki pasangan. Ya, tidak memiliki pasangan. Lalu ada Z memiliki pasangan dengan B di anggota domain. Nah, kalau misalkan ada satu anggota kodomain yang tidak memiliki pasangan, maka ini termasuk fungsi apa? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Ini termasuk ke fungsi injektif, ya. Kita tulis dulu, ini fungsi injektif. Kenapa termasuk ke fungsi injektif? Karena seperti pengertian yang tadi saya sudah jelaskan bahwa fungsi injektif itu ketika setiap anggota domain bukan memiliki satu pasangan di kodomain dan semuanya harus memiliki pasangan. Nah, kalau misalkan injektif itu setiap anggota kodomain itu tidak harus memiliki pasangan di anggota domain. Nah, maka bisa kita simpulkan bahwa gambar kedua ini merupakan fungsi
injektif. Betul sekali, karena di sini kita tulis alasannya kan. Di sini adalah karena setiap anggota, jadi setiap anggota yang ada di domain itu memiliki pasangan yang berbeda di anggota kodomain. Ya, itu adalah kata kuncinya. Oke, jadi kata kuncinya adalah setiap anggota domain itu harus memiliki pasangan yang berbeda, ya, harus digarisbawahi yang berbeda dengan anggota yang ada di kodomain. Next, gambar 1 dan 2 udah kita selesaikan. Berikutnya kita ke gambar ketiga. Di sini kita dikasih tahu relasi di mana A berrelasi dengan X, B berrelasi dengan Z, dan C berrelasi dengan Y. Nah, maka dia termasuk fungsi apa jika semua anggota domain memiliki tepat satu pasangan di anggota kodomain dan begitu pun sebaliknya. Maka ini bisa termasuk ke fungsi ada 3 fungsi yang bisa kita sebutkan di gambar ini yang bisa termasuk ke dalam fungsi. Yang pertama ada fungsi bijektif. Kenapa fungsi bijektif? Seperti yang tadi aku udah jelasin di awal, bahwa fungsi bijektif itu adalah fungsi di mana setiap anggota domain tepat memiliki satu pasangan yang berbeda di anggota kodomain. Begitupun sebaliknya, bahwa setiap anggota kodomain tepat memiliki satu pasangan yang berbeda di anggota domain. Kalau kita lihat gambar di sini, ini sudah melengkapi apa yang syarat-syarat dari fungsi bijektif. Makanya termasuk ke fungsi bijektif. Tapi ada kata tapi nih teman-teman ya. Untuk soal seperti ini adalah soal tricky di mana bukan hanya termasuk ke fungsi bijektif, ternyata. Halo teman-teman, baik lagi sama aku Destra. Kali ini aku bakalan ngerjain soal yang sebelumnya. Kita udah kerjain beberapa soal. Kali ini kita akan ngerjain soal yang berikutnya. Nah, soal ini kita juga tahu ada X sama dengan akar 2X min 1. Lalu ada GX sama dengan 1 per 2X min 1. Nah, di sini kita juga dikasih tahu ada rumus HX sama dengan FX dikali GX. Nah, yang ditanya adalah berapa DF atau domain dari F yang dihasilkan dari domain FX dikali domain GX. Nah, untuk menyelesaikan persoalan ini, kita dulu saya. Nah, yang perlu kita pertama kerjakan adalah kita harus cari tahu dulu domain dari FX dengan cara FX dengan akar 2X min 1. Kalau kita cari domain dari akar 2X min 1, maka X-nya itu harus lebih besar, X sama dengan lebih besar dari 0. Nah, kalau kita mau cari domain, yang kita ambil yang ada di dalam akarnya aja. Ya, di sini kan kita ketahui yang di dalam akar adalah 2X min 1. Maka kita ganti X yang di sini dengan 2X min 1. Lalu kita tulis lebih besar dari sama dengan 0. Setelah itu kita pindahkan min 1 ke pindah luas ke kanan. Jadinya nanti 2X lebih besar dari sama dengan 1. Maka X-nya adalah lebih besar dari 1 per 2. Nah, ini adalah DF, domain dari FX. Oke, ini kita skip dulu. Sekarang kita bakalan nyari domain dari GX. Sama kayak yang cara tadi, kita tulis dulu aja GX-nya. Dengan 1 per 2X min 1. Nah, kalau misalkan dia bentukannya per, maka yang kita ambil adalah yang bagian bawahnya, ya. Jadi maka X-nya, kalau misalkan dia bentuknya per, maka X-nya adalah tidak sama dengan 0. Nah, X-nya ini kita ganti dengan 2X min 1. Maka kita tulis di sini 2X min 1 sama dengan tidak sama dengan 0. Lalu kita pindahkan min 1 ke luas kanan. Jadinya 2X tidak sama dengan 1.
2 ke atas. Maka kalau kita gambarkan di sini, gambarkan di sini, misalkan ini domain dari fx ya, domain dari fx. Maka domain dari fx adalah mulai dari 1/2 sampai angka seterusnya. Ya, ini nanti lanjut lagi sampai angka seterusnya. Nah, kalau misalkan domain dari GS itu adalah X tidak sama dengan 1/2. Maksudnya apa? X-nya itu bisa lebih dari 1/2 atau kurang dari 1/2, tapi tidak boleh sama dengan 1/2. Maka kalau kita gambar di sini domain dari GS-nya, maka domainnya bisa arah ke kanan atau 1/2 ke atas, dan bisa juga ke kiri, yaitu 1/2 ke bawah. Nah, untuk mencari hasil dari domain F itu kita bisa melihat dari gambarnya. Mana sih gambar yang bisa mencakup dua arsiran di tempat yang sama? Kalau kita lihat di sini, bagian yang memiliki arsiran yang sama adalah dari 1/2 ke atas. Berarti X-nya itu bakalan dimulai dari 1/2. Cuman kita harus tahu dulu nih 1/2 maksudnya mulai dari 1/2 apa lebih dari 1/2. Kalau kita lihat kalau yang domain dari GS itu kan tidak sama dengan 1/2. Maka 1/2 nya tidak termasuk kan. Jadi kita nggak akan pada 1/2. Maka kita akan tulis DF DH-nya adalah lebih besar dari 1/2. X-nya lebih besar dari 1/2. Nah, ini adalah merupakan domain dari hasil perkalian domain GFX dikali dengan domain GX. Sampai di sini apakah teman-teman paham? Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Sampai ketemu ke video tutor lainnya. See you in the next video. Bye!